Halo, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai 5 kasus mistifikasi pangan. Kelompok kami terdiri dari Felicia Nicolin, NIM 18I10021, Vania Edelin, NIM 18I10029, Stanley Adrian, NIM 18I10035, Elisa Oktaviani, NIM 18I10045, dan Gabriela Imanda NIM 18I10084. Mistifikasi pangan yang akan kami jelaskan ada 5 kasus. Yang pertama, mengenai diet bebas gluten. Yang kedua, mengenai MSG. Yang ketiga, mengenai makanan organik. Yang keempat, mengenai kacang. Serta yang kelima, mengenai susu almond. Kasus mistifikasi yang pertama adalah diet bebas gluten. Bagi penderita penyakit celiak atau celiac disease, menghindari makanan yang mengandung gluten merupakan satu-satunya cara untuk mengobati. Tapi bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki penyakit celiak? Apakah benar diet bebas gluten baik untuk kesehatan bagi seseorang yang tidak mengalami penyakit celiak? Faktanya, memang diet bebas gluten bagi seseorang tanpa penyakit celiak dapat menurunkan berat badan karena kita tidak lagi mengkonsumsi roti, pasta, sereal, dan makanan ringan olahan yang rendah nutrisi dan mempunyai kalori yang tinggi. Tetapi, keuntungan dari melakukan diet bebas gluten sebenarnya masih kurang jelas. Bahkan terdapat beberapa kerugian seperti meningkatkan biaya untuk membeli makanan, pilihan makanan yang lebih sedikit, berkurangnya konsumsi serat yang meningkatkan resiko mengalami konstipasi, berkurangnya konsumsi mineral dan vitamin, termasuk kalsium, magnesium, zinc, vitamin B12, folat, dan vitamin D. Hal ini dikarenakan banyak makanan bebas gluten yang tidak diperkaya dan mungkin kekurangan beberapa nutrisi. Dan juga makanan bebas gluten cenderung mengandung asam lemak yang terhidrogenasi, asam lemak jenuh, dan mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Sehingga jelas bahwa terdapat resiko jika seseorang tanpa penyakit celiak melakukan diet bebas gluten. Sebaiknya diet bebas gluten dilakukan di bawah pengawasan medis dan juga mengkonsumsi makanan bebas gluten yang alami seperti sayuran, buah-buahan, dan gluten-free whole grain seperti brown rice, quinoa, dan millet, sehingga kebutuhan tubuh akan nutrisi juga tercukupi. Selanjutnya, terdapat mitos mengenai MSG. Apakah makan MSG berlebihan dapat merusak otak? Ternyata faktanya, penelitian mengenai MSG dapat merusak otak memiliki kelemahan karena menggunakan tikus atau primata lain selain manusia dengan cara disuntikkan dalam dosis tinggi, bukan dari konsumsi melalui makanan, sehingga tidak mungkin terjadi pada manusia. Serta berbagai badan kesehatan di seluruh dunia sepakat bahwa MSG aman dikonsumsi selama tidak berlebihan. Konsumsi MSG tiap hari per orang tidak boleh melebihi ambang batas aman. Menurut WHO, yakni 120 mg per kilogram per berat badan per hari. Kemudian, berdasarkan laporan dari FASEP atau Federation of American Society for Experimental Biology, MSG memiliki ambang batas aman yaitu 3 gram per hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik apakah makanan organik lebih baik dibandingkan makanan non-organik. Seperti yang kita ketahui, makanan organik merupakan salah satu tren yang cukup ramai di zaman sekarang, terutama bagi orang-orang yang merasakan dirinya perlu untuk hidup lebih sehat. Namun, apakah benar bahwa makanan organik lebih baik dibandingkan makanan non-organik? Mari kita lihat fakta pertama. Bahan pangan organik memang tidak atau bahkan lebih sedikit menggunakan pestisida. Namun, catatan penting dari hal ini adalah batasan ini tidak berlaku untuk semua jenis pestisida. Beberapa bahan pangan organik tetap diizinkan untuk menggunakan pestisida tertentu yang dinyatakan aman dan telah teruji klinis dari segi toksikologi. Oleh sebab itu,
Klaim bahwa makanan organik tidak menggunakan pestisida belum tentu benar, karena regulasi-regulasi yang mengatur mengenai penggunaan pestisida pada pangan organik di setiap negara tentunya juga berbeda. Poin kedua adalah makanan organik cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil pada tanah dan air. Hal ini tentu benar, terutama dari segi penggunaan pestisida kimia yang dapat memiliki dampak buruk terhadap keberadaan senyawa di tanah dan di air. Namun perlu kita ingat kembali, seperti yang di poin sebelumnya, bahwa tidak semua makanan organik bebas penggunaan pestisida. Sehingga masih ada beberapa pangan organik yang menggunakan pestisida namun cenderung lebih alami atau menggunakan bahan yang telah teruji klinis. Poin ketiga adalah belum ada bukti yang kuat bahwa bahan pangan organik memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan bahan pangan konvensional. Memang benar bahwa telah ada beberapa penelitian yang dilakukan dan telah membuktikan bahwa terdapat beberapa senyawa seperti vitamin C dan mineral seperti zat besi, magnesium, dan fosfor yang lebih tinggi pada bahan pangan organik. Namun keberadaan nutrisi lainnya belum terbukti secara klinis dan masih terdapat banyak faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi kandungan nutrisi bahan, seperti contohnya iklim penanaman, varietas, dan juga proses penanaman dan juga proses distribusi yang tentunya juga dapat berdampak terhadap kandungan nutrisi baik itu bahan pangan organik maupun non-organik. Fakta keempat, hal ini adalah hal yang umum diketahui bahwa harga dari bahan pangan organik cenderung lebih tinggi dibanding bahan pangan non-organik. Bahkan di beberapa waktu, harga dapat mencapai 40% lebih tinggi dibanding harga pangan non-organik. Lalu pertanyaannya, haruskah kita mengonsumsi pangan organik? Iya, karena makanan organik telah terbukti dan cenderung memiliki kadar pestisida yang lebih rendah dan lebih ramah lingkungan. Namun hal ini dengan catatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa makanan organik pasti memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan pangan konvensional. Selain itu, kadar nutrisi dari makanan organik belum tentu lebih tinggi dibandingkan makanan konvensional. Anda mungkin dapat mendapatkan nutrisi lebih banyak dengan mengonsumsi makanan yang lebih bervariasi, terutama sayuran dan buah-buahan. Oleh sebab itu, makanan organik belum tentu tepat untuk setiap orang, terutama mengingat kondisi ekonomi setiap orang yang berbeda-beda. Kasus mistifikasi keempat ada kacang. Apakah kacang-kacangan merupakan penyebab timbulnya jerawat? Seringkali kita mendengar masyarakat awam beranggapan jika kacang merupakan penyebab timbulnya jerawat. Dan banyak sekali orang menghindari konsumsi kacang karena mereka tidak mau kulitnya menjadi berjerawat. Apakah benar anggapan seperti itu? Faktanya, kacang-kacangan bukan penyebab timbulnya jerawat. Faktor penyebab munculnya jerawat adalah pori-pori yang tersumbat, produksi minyak yang berlebih, genetik, usia pubertas, fase pramenstruasi, stres mental, dan makanan manis atau berminyak. Dari berbagai faktor tersebut, terdapat faktor makanan. Namun, faktor makanan bukan penyebab utama. Makanan hanya faktor pendukung yang memperparah kondisi jerawat. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, indeks glikemik yang tinggi pada makanan yang kita konsumsi juga merupakan penyebab timbulnya jerawat. Makanan yang mengandung gula dan karbohidrat simpel yang tinggi akan meningkatkan kadar gula dan akan meningkatkan kadar insulin yang berakibat dapat merangsang hormon androgen yang memproduksi kelenjar minyak. Hal ini dapat memicu timbulnya jerawat. Untuk itu, kita perlu tahu apa saja makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi agar kita dapat mengontrol batasan konsumsi kita. Beberapa contohnya adalah roti, nasi, mie atau pasta. Sedangkan kacang memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak ada hubungannya kacang dengan penyebab timbulnya jerawat. Selanjutnya, kita akan membahas mitos terkait dengan susu almond.
muncul banyak kepercayaan di antara konsumen bahwa susu almond lebih bernutrisi dan menyehatkan dibandingkan susu sapi. Apakah itu benar? Faktanya, almond memang dikenal kaya akan nutrisi, tetapi tidak dengan hasil olahannya yaitu susu almond. Tidak dapat dikatakan tinggi nutrisi. Mengapa? Karena diambil dari data USDA, dalam takaran 100 gram, almond memang memiliki kandungan total lemak nabati sebanyak 49,9 gram, serat pangan 12,2 gram, vitamin B meliputi B1, B2, B3, dan B6 sebanyak 4,7 mg, vitamin E 25,63 mg, serta tinggi kalsium, kalium, fosfor, asam oleat, dan linoleat. Selain itu, dapat menekan kolesterol sehingga baik untuk jantung dan meningkatkan laju aliran darah. Tetapi pada faktanya berbeda dengan almond, hasil olahannya yaitu susu almond tidak dapat dikatakan tinggi nutrisi. Selanjutnya, bagaimana fakta susu sapi dan susu almond? Susu almond memang memiliki beberapa kelebihan, yaitu salah satunya adalah bebas kolesterol dan lemak jenuh. Selain itu, seluruh lemaknya adalah sehat. Tetapi susu almond juga tidak lepas dari kekurangan, yaitu di mana kandungan kalsium, protein, dan seratnya itu sangatlah rendah. Sedangkan untuk susu sapi, memiliki kandungan kalsium, protein, dan serat yang tinggi, dan juga mengandung lebih dari 2 kali lipat jumlah fosfor dan kalium dibandingkan susu almond. Berikut merupakan data kandungan nutrisi dari susu almond yang diambil dari USDA Almond Milk Unsweetened, yaitu susu almond yang tidak dimaniskan atau tidak mengalami pemanisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa susu almond memang dikenal sebagai alternatif susu sapi bagi para penderita laktos intoleran, vegetarian, maupun orang-orang yang ingin menjalani diet untuk menurunkan berat badan. Tetapi, hal ini bukan berarti susu almond lebih bernutrisi dibandingkan susu sapi. Jadi, selama ini pernyataan bahwa susu almond lebih bernutrisi dan menyehatkan dibandingkan dengan susu sapi itu tidak dapat dibenarkan. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa banyak juga nutrisi pada susu sapi yang tidak dapat kita peroleh ketika mengkonsumsi susu almond. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.